walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Bahwa yang namanya kemuliaan, kekuatan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Karena di dalam agama kita yang namanya kemuliaan itu ukurannya bukan masalah materi, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena paras rupa, akan tapi berdasarkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, perilaku yang mulia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kemuliaan yang ada di dalam agama kita itu adalah bagaimana menjalankan ajaran agama, perilaku-perilaku mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-Munafiqun. Kita ulangi lagi sebagian dari ayat yang sudah kita kaji pada pekan lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Ketika dikatakan kepada mereka, ayo kalian itu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa memintakan ampun bagi kalian, mereka itu berpaling, memalingkan kepala mereka, dan kalian lihat bahwasanya mereka itu mustakbirun, merasa sombong, takabur. Mereka sesungguhnya adalah orang yang tidak mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka ketika mereka kemudian diberikan peringatan oleh kaumnya supaya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memintakan ampun bagi mereka, mereka kemudian tidak mau untuk melakukan hal tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah menyatakan sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, bahwasanya sama saja bagi mereka apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nanti memintakan ampun bagi mereka atau tidak. Apa itu la yaghfirallahu lahum? Allah itu tidak akan mengampuni mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Lisannya seperti yang sudah kita bahas menyatakan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi perbuatan mereka, hati mereka itu tidak sebagaimana apa yang mereka ucapkan secara lisan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah itu tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.
Di lanjutan ayat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang apa yang pernah dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun kemudian di dalam ayat ini dikatakan sebagai yaqulun. Yaqulun artinya seakan-akan yang menyatakan adalah bukan hanya Abdullah bin Ubay bin Salul, akan tapi dengan kelompoknya. Humul ladzina yaqulun, mereka itu yang mengatakan la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu, jangan kalian berikan nafkah kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sampai mereka itu kemudian berpencar, supaya mereka itu nanti berpencar tidak mau lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan dengan lafaz yaqulun, walaupun yang menyatakan itu hanya Abdullah bin Ubay bin Salul, akan tetapi dikatakan dengan kalimat jamak yang isyaratnya bahwa yang lainnya itu juga menyetujui, menyepakati apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa ketika terjadi peristiwa perselisihan antara sahabat dari kalangan Muhajirin dan sahabat dari kalangan Ansor, dan kemudian disitulah Abdullah bin Ubay bin Salul mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia katakan, sudah, kalian ini kan sudah memberikan kepada mereka tempat, memberikan kepada mereka pertolongan makanan, tapi mereka ternyata melakukan hal yang seperti ini. Mulai saat ini tidak usah berikan makanan kepada mereka, berikan nafkah. Terutama dalam hal ini ahlus suffah, orang-orang yang memang tidak punya, yang itu sering diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di pojok Masjid Nabawi. Termasuk juga orang-orang yang tadinya tidak punya tempat tinggal yang kemudian berkumpul dengan mereka. Jangan beri nafkah lagi kepada mereka. Mereka itu tidak sadar, tidak tahu diri. Tujuannya apa? Hatta yang faddu, supaya mereka itu nanti berpencar, tidak lagi mau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka dalam hati mereka berkeyakinan kalau mereka kekurangan harta, kekurangan nafkah tadi, kekurangan makanan, maka mereka tidak akan lagi mau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sesungguhnya tidak. Orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siap mengalami suka dan duka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahi khazainus samawati wal ardh, bahwa perbendaharaan bumi dan langit itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal munafiqina la yafqahun, tapi orang-orang munafik itu tidak paham bahwa sesungguhnya masalah rezeki itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki perbendaharaan di langit, di bumi. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa kalau mau memberikan rezeki kepada mereka. Walaupun misalnya nanti orang-orang munafik berhasil untuk mengajak kalangan Ansor untuk tidak lagi memberikan nafkah, tidak memberikan lagi tempat tinggal ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya materi lagi kepada ahlus suffah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang dari kalangan Muhajirin, akan tapi Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk memberikan kepada mereka rezeki. Dan ini bisa kita lihat bagaimana misalnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya tidak punya apa-apa, seperti halnya Abdurrahman bin Auf yang datang ke Madinah tanpa membawa harta, akan tapi kemudian dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, di samping memang bakatnya dalam bidang bisnis, yang tadinya tidak punya apa-apa, alhamdulillah kemudian berhasil kembali mandiri dan kemudian kembali lagi mendapatkan berbagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hartanya yang banyak
beliau itu tinggalkan di kota Mekah. Akan tapi di Madinah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan ganti dari apa yang beliau tinggalkan di kota Mekah. Walillahi khazainus samawati wal ard. Dan ini yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dipahami oleh orang-orang munafik. Jadi mereka menyangka pertama bahwa kalau kemudian disempitkan persoalan rezeki, maka mereka akan berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamfaddu, berpencar ke segala arah, artinya tidak lagi mau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kemudian kita lihat di berbagai zaman, di antara strategi yang dilakukan oleh orang-orang kafir termasuk juga orang-orang munafik dalam upaya untuk mencerai-beraikan umat Islam biasanya adalah dengan memberi tekanan dalam masalah ekonomi itu kan. Jadi memberikan tekanan dalam masalah ekonomi. Kalau misalnya pada masa PKI itu kan yang berkaitan dengan pangan itu yang kemudian dihabisi kan. Ya tujuannya tadi supaya umat Islam itu merasakan kegelisahan, supaya mereka kemudian tercerai-berai, ada rasa was-was, ada rasa khawatir pada diri mereka. Ini yang mereka inginkan. Dan ini sesungguhnya kalau kemudian kita lihat di dalam ayat ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam upaya untuk memecah belah umat Islam supaya kaum muslimin tercerai-berai adalah dengan memberikan tekanan dalam bidang ekonomi. La tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Namun Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menegaskan bahwa perbendaharaan di langit, di bumi itu adalah milik Allah. Walillahi khazainus samawati wal ard. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa memberikan karunia dari mana saja. Ya, sebagaimana mungkin misalnya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dulu memberikan karunia kepada Siti Hajar dari sesuatu yang kemudian tidak disangka-sangka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia. Walillahi khazainus samawati wal ard. Yang isyaratnya kepada orang-orang yang beriman, ya jangan kemudian merasa khawatir ketika kita masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu tempat meminta. Karena Allah lah yang kemudian memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Artinya sekali lagi, ketika ada tekanan-tekanan yang seperti itu, maka jangan pernah putus asa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tidak dipahami oleh orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu hanya melihat hal yang sifatnya lahiriah berakah, bahwa kalau mereka ditekan seperti ini maka pasti mereka akan tercerai-berai. Kalau kemudian diblokade maka pasti akan tercerai-berai. Padahal sesungguhnya tidak. Di kota Mekah kita akan dapatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kemudian diblokade bersama kaumnya sampai kemudian mereka dalam beberapa bulan itu di lembah sempit itu kan, akan tapi mereka akan tetap bertahan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kemudian tercerai-berai walaupun kemudian diblokade. Semua suku kemudian tidak ada yang mau untuk mengadakan transaksi dengan Bani Hashim, dengan sukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi yang namanya kelaparan. Akan tapi tetap mereka berada di dalam satu kesatuan. Dan ternyata memang Allah Subhanahu wa taala juga memberikan karunia dari orang-orang yang ada rasa iba, diselundupkan makanan kepada mereka.
ada yang kemudian mengirimkan makanan secara sembunyi-sembunyi. Walillahi khazainus samawati wal ardh, bahwa yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang mereka katakan, yaqulun la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal azzu minhal adal. Mereka kemudian juga menyatakan, nanti kalau kita ini kembali ke Madinah, maka golongan yang kuat, yang mulia itu akan mengusir golongan yang lemah, golongan yang hina, di mana mereka menganggap bahwasanya merekalah golongan yang kuat, golongan yang mulia. Karena tadi apa yang mereka katakan sebagai ukuran kemuliaan itu adalah dari sudut pandang materi saja. Sementara yang tadi bertikai itu adalah dari kalangan ahlus sufa yang memang kurang berada. Jadi mereka katakan nanti kita usir mereka. Yang pertama tidak diberi nafkah, kemudian keinginan yang kedua adalah untuk mengusir Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, yang kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa kitalah orang yang mulia, kitalah yang kuat, kita akan usir mereka kalau nanti kita kembali ke Madinah, sekembalinya dari perang Bani Mustalik itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun, bahwa yang namanya kemuliaan, kekuatan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Karena di dalam agama kita yang namanya kemuliaan itu ukurannya bukan masalah materi, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena paras rupa, akan tapi berdasarkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, perilaku yang mulia. Makanya Rasulullah SAW itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kemuliaan yang ada di dalam agama kita itu adalah bagaimana menjalankan ajaran agama, perilaku-perilaku mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa. Nah, orang-orang munafik karena pola pandangnya berbeda, merasa bahwasanya mereka lah yang mulia karena mereka mempunyai kedudukan, mereka mempunyai kekuasaan, mereka mempunyai harta benda, sehingga dengan harta benda yang mereka miliki, mereka merasa bahwasanya mereka lah golongan yang mulia, golongan yang kuat. Sebelum lanjut, dan Rasulullah itu kan maha pemaaf. Kalau dari konteks ayat ini kan kembali ke ayat 6 ya, di situ kan sudah jelas, sama saja bagi mereka engkau Muhammad mohonkan ampunan atau tidak, Allah tidak akan mengampuni. Artinya berarti doa Rasulullah dengan maha pemaafnya itu memohonkan orang-orang munafik gitu. Jangankan itu, orang-orang kerabatnya juga ditolak oleh Allah. Terkait kalau ini korelasinya dengan surat yang ke-9 Taubah itu, kalau saya ingat 80 dan 113 itu menyatakan seperti itu juga gitu. Jadi yang saya tanyakan gitu, bagaimana kedudukan Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Allah itu, dengan doanya para kerabat gitu. Di Taubah 80, 84, 113. Baik. Di dalam masalah doa ini kan Rasulullah SAW juga diajarkan untuk siapa berdoa.
Jadi untuk siapa berdoa, kalau di dalam hatinya ada keimanan silahkan didoakan gitu. Jadi silahkan didoakan, dimintakan ampun. Tapi kalau orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW itu dilarang untuk memintakan ampun terhadap orang yang mati dalam keadaan tidak beriman. Jangan kemudian memintakan ampun, jangan sholatkan itu. Artinya ada persyaratan keimanan untuk kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Seseorang yang mempunyai keimanan maka dia mempunyai kelayakan untuk didoakan oleh Rasulullah SAW, dimintakan ampun. Tapi kalau seseorang itu sudah jelas tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang munafik itu kan lisannya saja yang menyatakan iman akan tapi hatinya itu tidak itu. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Apalagi di dalam ayat ini mereka itu tidak mau untuk datang kepada Rasulullah SAW untuk dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka itu juga datang kepada Rasulullah SAW dengan basa-basinya, dengan lisan mereka dan di dalam hatinya tidak mengakui Rasulullah SAW sebagai nabi, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun Rasulullah mungkin nanti mengikuti apa yang mereka minta, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan. Kenapa? Karena Allah itu Maha mengetahui. Kalau misalnya mereka itu tidak yakin kepada Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka ampunan? Orang yang diberikan ampunan itu kan karena dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Allah itu Maha Pengampun. Artinya kalau orang ini kan berbicara orang munafik, di At-Taubah orang munafik juga, ayat 84, jangan mensolati. Artinya apa yang dilakukan Rasulullah untuk berlaku untuk kita. Sekarang ada orang membenci Islam, sudah tahu-tahu kita sudah benci, ya. Tapi orang KTP-nya Islam, ya. Apakah kita sebagai muslim yang sudah tahu panutan ini, kita tidak sholat itu kalau meninggal? Apakah seperti itu bisa berlaku seperti ini? Nah, yang kita tidak tahu dia termasuk orang benar munafik atau tidak itu. Oh ya jelas lah, kita kan sudah, kalau bicara munafik tidak munafik, Allah yang lebih tahu kan tak mungkin kita. Nah makanya kan munafik itu kan, kalau orang munafik itu kan secara lisan mengucapkan kata-kata keimanan itu. Tidak, maksud saya, bolehkah gitu kita tidak sholat? Nah artinya melarang ya. Kan kita jelas, ini mohon maaf ya, saya di surat yang ayat 84 itu artinya, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang munafik ini. Ya makanya, tapi kan gini, kalau Rasulullah SAW itu kan tahu siapa saja orang munafik itu kan, sehingga dengan itu kemudian beliau sudah tahu siapa yang tidak boleh disolati. Tapi yang selain itu kan tidak tahu. Umar bin Khattab sendiri itu kan pernah bertanya kalau tidak salah kepada sahabat Hudzaifah, siapa yang termasuk munafik ini. Tapi kemudian sahabat Hudzaifah tidak membocorkannya. Artinya kan walaupun ada di tengah-tengah mereka, Umar bin Khattab tidak langsung kemudian mencap orang tersebut sebagai munafik. Walaupun kemudian jelas bahwasanya dia itu menampakkan sifat kemunafikan. Akan tapi ketika kita tidak tahu secara pasti, maka tentu saja kita tidak bisa memberikan hukum yang seperti itu. Nah persoalannya kalau pada masa sekarang gitu, ini masuk benar munafik atau tidak, atau hanya atas dasar ketidaktahuan. Kan ada orang yang karena sentimen politik itu kemudian memusuhi. Ada yang seperti itu, yang kemudian ketika sentimennya berubah dia kemudian juga berubah.
Jadi bukan kemudian munafik. Kalau munafik di dalam hatinya itu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Lisannya saja mengatakan iman, akan tapi hatinya tidak. Artinya secara hakiki sesungguhnya mereka tidak termasuk orang yang beriman itu. Tidak ada keimanan di dalam diri mereka, karena yang ditampakkan itu hanya secara lisan. Makanya persoalannya kalau di masa sekarang itu, kita kan tidak tahu, tidak bisa kemudian memutuskan kamu munafik. Jangan-jangan tuduhan kita itu salah itu kan. Cuma dalam hal ini misalnya kita akan mendapatkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh ya, memberikan contoh. Bahkan kalau ada sahabat yang melakukan dosa besar atau ada tanggungan yang bisa menghalangi doanya, itu Rasulullah SAW kan tidak melakukannya. Misalnya ada seorang sahabat yang ditanyakan oleh Rasulullah, apakah dia itu mempunyai hutang gitu. Jadi mempunyai hutang. Kata sahabat yang lain, iya ya Rasul, dia mempunyai hutang. Ya sudah, kalau begitu silahkan kamu solati. Tapi Rasulullah tidak mau untuk mensolatinya, karena takut ya mungkin bisa takut berbenturan antara dua hal tadi. Dalam riwayat Rasulullah SAW itu kan mengisyaratkan bahwa amalnya orang yang mempunyai hutang itu masih tertangguhkan itu sampai hutangnya itu dilunasi. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW mau mendoakan orang yang seperti itu? Padahal doa beliau itu kan mustajab. Ya termasuk kepada orang-orang munafik. Isyaratnya sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan memintakan ampun kepada orang yang munafik, karena tadi doa dari Rasulullah SAW itu kan mustajab. Makanya Allah Subhanahu wa taala sendiri kemudian kan melarang. Karena bagaimanapun juga doa dari Rasulullah SAW itu kan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kemudian permintaannya adalah sesuatu yang kemudian secara aturan itu tidak benar itu. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang yang seperti itu kepada Rasulullah SAW supaya ya kalau secara hukum kemudian tidak terjadi benturan, bahwa doanya Rasulullah itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang diminta adalah sesuatu kemudian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kan perintahnya supaya kemudian jangan dimintakan ampun, jangan disolatkan, supaya tidak terjadi benturan tadi itu. Benturan ya artinya kalau ada hukum itu Rasulullah itu doanya mustajab, sementara yang diminta adalah sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, seharusnya tidak diminta. Maka kemudian Rasulullah diperintahkan untuk tidak meminta, tidak melakukannya. Tapi itu bukan berarti Rasulullah SAW bukan orang yang berjiwa pemaaf. Sebab dalam hal ini anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah juga, itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, kalau engkau hendak memerintahkan agar ayah saya itu dibunuh, perintahkan saya saja, biar saya yang membunuh ayah saya. Kenapa demikian? Sebab kalau engkau memerintahkan orang lain, saya khawatir, saya tidak istilahnya tak narima kiyah ayah saya dibunuh, sehingga kemudian saya bisa jadi berseteru juga dengan orang yang membunuh ayah saya. Saya ini adalah orang yang paling berbakti kepada orang tua, maka perintahkan saja, kalau memang mau dibunuh perintahkan saya yang bunuh, biar saya yang bunuh itu. Kalau orang lain yang bunuh nanti mungkin saya tidak terima juga, biar saya yang membunuh itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Tidak, saya tidak memerintahkan bunuh. Kita perlakukan saja dia dengan baik, dengan lembut. Jadi walaupun Abdullah bin Ubay bin Salul sikapnya seperti itu, dan kemudian anaknya sendiri yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul itu meminta kalau memang diperintahkan untuk membunuh, biar saya sendiri yang akan membunuh. Tapi kata Rasulullah, tidak,
kita perlakukan dia dengan baik, dengan lembut. Yang ini mengisyaratkan bagaimana Rasulullah SAW menyikapi seseorang walaupun sudah jelas permusuhannya kepada beliau, akan tapi tetap dihadapi dengan sikap yang baik dan lembut. Kalau anaknya sendiri itu ketika datang tiba di pintu Madinah itu sudah kemudian menyatakan kepada ayahnya, supaya apa? Katakan bahwasanya Rasulullah itu mulia, saya yang hina, kalau tidak saya bunuh. Sampai kemudian ayahnya itu mengucapkan, ya Rasulullah itu mulia, saya yang hina. Baru kemudian pedangnya dimasukkan lagi. Begitu membelanya Rasulullah SAW. Jadi ayahnya munafik, tapi anaknya itu beriman. Ini antara ayah dan anak ini berbeda. Namanya sama-sama Abdullah itu. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya juga diberi nama Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Rasulullah tetap pemaaf, walaupun sikap yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul seperti itu, akan tapi Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abdullah bin Abdullah, kita perlakukan dia dengan baik, dengan lembut, tidak diperintahkan untuk dibunuh. Apalagi secara lahir itu kan masih menampakkan keislaman. Jadi secara lahir menampakkan keislaman. Baik, kemudian kita lanjutkan. Jadi di dalam ayat ini ada pandangan yang berbeda antara orang-orang munafik dengan orang yang beriman. Dalam pandangan orang yang beriman, kemuliaan itu adalah dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perilaku yang baik terhadap sesama manusia. Tapi pandangan orang munafik melihat bahwa kemuliaan itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya duniawi, harta, pangkat, jabatan, rupa. Makanya kemudian mereka mengklaim bahwa yang mulia ini yang akan mengeluarkan, mengusir yang hina, karena mereka merasa punya banyak harta, punya kekuatan, dan mau mengusir terutama ashabus suffah yang termasuk kategori orang-orang yang tidak mempunyai harta. Maka di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang beriman supaya tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian itu memalingkan kalian dari zikir, ingat kepada Allah. Barang siapa yang melakukan yang seperti itu, dia kemudian terlena dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat kepada Allah karena persoalan harta, karena anak, maka kata Allah Subhanahu wa taala faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Hal ini karena tadi pandangan orang-orang munafik bahwa kemuliaan itu karena harta, karena dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai seperti orang-orang munafik yang merasa bahwasanya kemuliaan itu karena banyaknya harta. Harta itu jangan kemudian membuat kalian lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam agama kita kemuliaan yang hakiki itu adalah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini bukan berarti kemudian menyuruh orang-orang beriman supaya tidak mencari harta. Tidak, ada keseimbangan. Tetap yang namanya dunia itu wasilah ilal akhirah. Makanya di dalam hadis, dalam riwayat Ibnu Asakir dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW itu menyatakan, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Bukanlah orang yang baik di antara kalian yang dia meninggalkan dunia hanya kemudian sibuk akhirat.
wala akhiratahu lidunyahu, atau sebaliknya dia meninggalkan akhirat karena sibuk dengan dunia saja. Jadi bukan yang baik di antara kalian itu yang dia tinggalkan dunia kemudian sibuk terus masalah akhirat, hanya ibadah, tidak kemudian mau mencari nafkah. Atau sebaliknya, dia sibuk dunia saja, lupa kepada akhirat. Hatta yusiba minhuma jami'an. Tapi kata Rasulullah SAW, hendaklah mendapatkan kedua-duanya. Fa inna dunya balaghun lil akhirah, karena dunia itu adalah kendaraan untuk mencapai akhirat. Kita ada di dunia, belum ke akhirat. Maka karena kita ada di dunia, maka kita harus menggunakan dunia ini sebagai kendaraan dalam rangka apa? Dalam rangka menggapai kebahagiaan di akhirat. Tapi kata Rasulullah SAW, wala takunu kallan 'alan nas, tapi janganlah kalian itu menjadi beban bagi orang lain. Sehingga misalnya ada seseorang pada masa Rasulullah SAW, ada seorang yang dia sibuk di masjid terus, kemudian ditanya terus, siapa yang memberikan makan dia itu? Ya keluarganya ya Rasul. Nah, kalau begitu keluarganya lebih mulia. Kenapa dikatakan lebih mulia? Karena dia bisa beribadah di masjid dengan tenang, kan karena jasa baik keluarganya. Dia sendiri tidak mau kemudian mencari nafkah, hanya kemudian beribadah. Sementara yang mencari nafkah adalah keluarganya. Maka kata Rasulullah SAW, keluarganya itu lebih mulia, karena sesungguhnya ibadah yang dia lakukan itu salah satu sebabnya adalah dengan perantaraan kasab atau hasil jerih payah keluarganya yang kemudian memberikan nafkah kepada dirinya. Jadi artinya ya seimbang. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan juga menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa bataghi fima ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Cari dari apa yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu ad-darul akhirah, kampung akhirat. Tapi jangan lupa bagian kamu di kehidupan dunia. Karena kita hidup di dunia dan kita kemudian butuh juga. Jadi seimbang antara dunia dan akhirat. Dunia itu adalah balaghun ilal akhirah, sesuatu yang kemudian mengantarkan kita kepada akhirat. Tapi jangan membuat kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sibuk dengan dunia, sudah azan kemudian masih sibuk ini tanggungan, sehingga kemudian sholatnya diundur. Itu kan melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Nah, di antara hal yang kemudian disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalai adalah lupa untuk menggunakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta ini dalam rangka kebaikan, sehingga ketika maut sudah menjemput baru dia ingat, banyak ternyata harta saya yang masih saya simpan. Ya Allah, tangguhkan dulu supaya apa? Fa saddaqu wa akum minas sholihin. Saya ini terlalu sibuk kemarin, ya Allah, tunda kematian saya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menunda kalau sudah tiba ajalnya. Maka isyaratnya sebelum tiba ajal gunakanlah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya dalam rangka kebaikan. Karena ketika sudah tiba ajalnya baru manusia itu merasa rugi. Dan inilah yang sungguhnya yang akan menjadikan seorang itu panjang umur. Makanya Rasulullah SAW itu pernah juga mengatakan tentang hakikat seorang panjang umur. Panjang umur itu tidak pasti kemudian umurnya ditambah.
yang jatahnya 60 kemudian menjadi 70, yang 70 menjadi 80. Tidak, kata Rasulullah SAW, panjang umur itu diantaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia berupa anak solih, yang anak solih itu terus mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itu bagian dari karunia panjang umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang. Mungkin ini berkaitan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 itu. Sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalih yad'u lahu. Jadi sedekah jariyah, apa yang kita wakafkan yang masih digunakan oleh orang lain, ilmu yang bermanfaat, apa yang kita ajarkan dan kemudian terus menerus dimanfaatkan oleh orang lain, seperti misalnya apa yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu, bagaimana Imam Syafi'i mengarang kitab dibaca, kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya sampai kepada sekarang, apa yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, walaupun mereka sudah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu, akan tetapi karya mereka masih dibaca. Sehingga ini yang disyaratkan juga oleh Rasulullah SAW, bagian dari panjang umur. Jasadnya mungkin sudah terbaring kaku di dalam kubur, ajalnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi amalnya terus mengalir, tidak berhenti dengan berhentinya kehidupan di dunia ini. Amalnya terus ada di dunia walaupun ruhnya sudah masuk ke dalam alam barzakh, akan tapi amal-amalnya terus ada di dunia, tidaklah terhenti dengan terhentinya nafas mereka di dunia. Ini yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, bagian dari makna Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur seseorang. Yang kalau dalam hadis yang pertama itu Rasulullah memberikan contoh, memberikan anak, karunia anak yang solih, yang dia terus berdoa untuk orang tuanya. Itu kata Rasulullah bagian dari panjang umurnya seseorang. Jadi dalam ayat ini, segeralah infakkan sebelum meninggal dunia, sebelum kemudian menyesal. Karena orang yang benar-benar menyesal itu adalah yang dia menumpuk harta banyak, belum sempat mempergunakannya dalam rangka kebaikan, dia keburu meninggal dunia. Padahal nanti pertanggungjawabannya berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi sekali lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kemuliaan yang sebenarnya itu adalah karena kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena persoalan banyaknya materi. Banyaknya materi itu bisa menjadikan kemuliaan, akan tetapi manakala digunakan dengan sebaik-baiknya, digunakan dalam rangka kebaikan, sedekah, infak, amal solih yang membuat dirinya kemudian semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan banyak manfaat terhadap sesama manusia, sehingga walaupun dirinya meninggal dunia, pahala-pahalanya, amalnya masih terus ada di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia ini, karunia umur panjang kita dalam bentuk amal-amal solih yang terus mengalir kepada kita manakala kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kita bahas sampai akhir dari surah Al-Munafiqun. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.